Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalil dengan nomor NIM 2023012059. Jadi, di sini saya akan membuat sebuah video untuk ujian akhir semester mata kuliah analisis dan pengendalian biaya. Untuk studi kasus analisis biaya pada UMKM produksi minuman herbal, Uwuh Sehat Makmur. Lanjut ke pendahuluan, UMKM Uwuh Sehat Makmur adalah perusahaan kecil yang bergerak di bidang produksi minuman herbal, Wedang Uwuh. Produk dijual dalam bentuk saset, siap seduh, 10-12 gram. Dalam proses produksinya meliputi pembelian bahan baku, pembersihan dan pengeringan rempah, penimbangan dan pencampuran, pengolahan sampai mengkristal, dan pengemasan. Dengan kapasitas produksi 6.000 saset per bulan dengan 5 orang pekerja. Sistem distribusinya melalui pengiriman langsung oleh UMKM untuk wilayah sekitar DIY dan ekspedisi pihak ketiga untuk daerah luar kota. Lanjut ke identifikasi konsep dan istilah. Pertama ada static budget, yaitu anggaran tetap dan tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi aktual. Kedua ada flexible budget, anggaran yang disesuaikan dengan volume output aktual berdasarkan dengan kondisi real atau kondisi nyata. Overhead variance, selisih antara biaya overhead aktual dan anggaran untuk menilai efisiensi overhead. Keempat ada cost behavior. Biaya dapat berubah terhadap perubahan volume aktivitas, digunakan untuk estimasi dan keputusan. Customer profitability, analisis profitabilitas pelanggan dengan mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Keenam ada proses costing, biaya dihitung per unit berdasarkan total biaya dan jumlah unit yang diproduksi. Kita lanjut ke fleksibilitas budget dan variance analysis. Di sini kita bisa dilihat target produksi satu bulannya menyentuh 6.000, akan tetapi produksi aktualnya cuma mencapai 5.500 dengan harga jual saset per sasetnya 5.000, bahan baku rempahnya untuk per picisnya 1.200, tenaga kerja per picisnya 800, dengan overhead variabel 500 untuk per picisnya, biaya variabel per sasetnya mencapai 2.500, biaya tetapnya 5 juta untuk per bulan. Nah, dalam perhitungan ini dapat dilihat statistik budgetnya 20 juta, fleksibel budgetnya 18.750.000, variance-nya mencapai 1.250.000. Berarti biaya aktual lebih rendah dari anggaran tetap yang mengindikasikan efisiensi atau penghematan dalam proses produksi. Kedua ada overhead variance. Nah, biaya overhead melebihi anggaran mungkin bisa disebabkan kerusakan mesin, pengaduk, dan pemborosan listrik. Bisa dilihat di sini hasilnya minus unfavorable ya. Lanjut ke cost behavior dan estimasi biaya. Nah, fungsi biaya ya. Ini biaya tetapnya 5 juta per bulan dengan biaya variabel 2.500. Nah, fungsi biaya total itu ada rumusnya, yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel dikali X. X itu estimasi produksi. Nah, jika produksi naik ke 7.000 piece, ini bisa dihitung lagi 5 juta ditambah 2.500 dikali 7.000 dengan hasil 22.500.000. Nah, fungsi ini dapat digunakan untuk menyusun rencana produksi dan analisis skenario, memastikan skala produksi efisien. Nah, di sini ada customer profitability analysis. Di sini kita lihat ada 2 pelanggan dengan pembelian volume yang berbeda, yang satu 3.000, yang satu 1.000 saset.
Nah, di pembelian 3.000 ini kita kenakan diskon sebesar Rp500 per piece-nya dan dengan biaya kirim yang sedikit lebih mahal tetapi efisien. Nah, dari data ini bisa dilihat toko herbal A lebih menguntungkan meskipun mendapat diskon karena volumenya tinggi dan biaya kirimnya lebih efisien. Segmentasi pelanggan berbasis kontribusi margin perlu diterapkan. Rekomendasi keputusan strategis bisa ditawarkan kepada customer, minimal order 3.000 piece bisa mendapatkan diskon Rp 500 per piece-nya. Tawaran seperti ini bisa saling menguntungkan bagi usaha UMKM dan toko pembelinya. Dapat margin yang lebih besar dan pembelinya dapat harga yang lebih murah dari harga jual pasaran. Ini ada proses costingnya. Dengan pendekatan produksi massal dan standar, proses costing cocok digunakan. Biaya per unit jadi dasar untuk penetapan harga dan perhitungan marginnya. Analisis dan insight. Untuk overcosting dan undercostingnya, overcosting terjadi pada elemen biaya overhead seperti dinyatakan dalam bagian overhead variance. Biaya overhead melebihi anggaran mungkin bisa disebabkan kerusakan mesin pengaduk dan pemborosan listrik. Hal ini terjadi overcosting karena biaya aktual overhead lebih tinggi dari anggaran fleksibel. Hal ini bisa membuat harga pokok produksi terlihat lebih mahal dari kenyataannya dan beresiko membuat harga jual tidak kompetitif jika tidak dikendalikan. Kedua, ada pelanggan yang paling menguntungkan. Kita bisa lihat di awal tadi bahwa pelanggan yang paling menguntungkan adalah dengan pembelian volume yang besar ya teman-teman. Walaupun terkena diskon atau harga distribusinya lebih besar, tetapi itu menguntungkan total profitnya lebih besar. Ketiga, hubungan hasil analisis dengan manajerial. Di sini kita ada 3. Pertama, efisiensi biaya produksi. Kedua, strategi penetapan harga dan diskon. Ketiga, segmentasi pelanggan. Lanjut, rekomendasi berbasis data. Peningkatan efisiensi produksi untuk mengatasi overhead variance. Itu mengidentifikasi sumber pemborosan dan menerapkan langkah-langkah penghematan. Kedua, ada optimalisasi penawaran diskon berdasarkan customer profitability analysis. Kita bisa menawarkan diskon Rp 500 per piece-nya untuk minimal pembelian 3.000 piece, karena ini dapat saling menguntungkan bagi UMKM dan pembeli. Hal ini memberikan margin yang lebih besar bagi UMKM dan harga yang lebih murah bagi pembeli. Kita lanjut ke kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa UMKM produksi minuman herbal Sehat Makmur menunjukkan potensi keuntungan yang baik dengan adanya varians yang menguntungkan antara static budget dan flexible budget yang mengindikasikan efisiensi atau penghematan dalam operasional produksi. Namun, ada ruang untuk perbaikan signifikan dalam pengelolaan biaya overhead yang saat ini melebihi anggaran. Analisis profitabilitas pelanggan mengungkapkan bahwa pelanggan dengan volume tinggi seperti toko herbal A memberikan kontribusi profit yang lebih besar, bahkan dengan diskon. Oleh karena itu, strategi diskon berbasis volume dapat menjadi kunci untuk meningkatkan keuntungan dan mempertahankan pelanggan yang loyal. Mungkin sampai sini presentasi saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.